Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Sauki, mahasiswa semester 3 program studi Pendidikan Agama Islam di STAI Al-Azhari Cianjur. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang konsep gaya belajar dan implementasinya terhadap proses pembelajaran. Mari kita bahas. Setiap peserta didik merupakan pribadi yang unik. Mereka memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Maka dari itu, pendidik perlu memperhatikan perbedaan tersebut untuk memberikan penanganan dan pelayanan kepada anak secara optimal. Pendidik juga harus memahami karakteristik setiap anak didiknya, sehingga ia dapat dengan mudah memperoleh segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Komponen belajar jadi lebih asik, lebih gembira, lebih efektif, lebih variatif, dan lebih bermakna. Gaya belajar adalah suatu pendekatan yang menjelaskan tentang individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing individu untuk berkonsentrasi pada proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan definisi, gaya belajar adalah kecenderungan sikap atau kebiasaan yang ditempuh oleh peserta didik dalam menyerap, mengolah, dan mengatur strategi guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan tersebut. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda tentunya. Tetapi gaya belajar tersebut dibagi dan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestik. Gaya belajar visual cenderung menggunakan indera penglihatannya untuk menyerap informasi pembelajaran tersebut. Maka dari itu, anak yang mempunyai ketertarikan yang sangat tinggi terhadap gaya belajar visual ini harus diperlihatkan bukti-bukti yang sangat konkret. Contohnya seperti gambar, grafik, peta konsep, dan alat visual lainnya. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar auditori? Gaya belajar auditori ini cenderung menggunakan pendengarannya untuk gaya belajar tersebut. Anak peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori ini harus diperhatikan dengan gaya-gaya ya seperti musik atau ya seperti intonasi, nada, harus diperlihatkan seperti itu. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestik. Yang dimaksud gaya belajar kinestik ini adalah anak peserta didik yang mempunyai gaya belajar kinestik harus dilibatkan secara langsung. Mereka tidak bisa belajar duduk berdiam berjam-jam secara lama. Mereka harus dilibatkan secara langsung. Selanjutnya adalah implementasi gaya belajar terhadap pembelajaran. Sebelum memasuki proses pembelajaran tersebut, pendidik harus mengetahui dan memahami gaya belajar yang akan diajarkan kepada peserta didik tersebut. Karena setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang sangat berbeda. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus memahami dan mengetahui cara yang akan diajarkan kepada peserta didik tersebut untuk lebih mudah mengetahui secara personal. Jadi kesimpulannya adalah gaya belajar merupakan kecenderungan sikap atau kebiasaan yang ditempuh oleh peserta didik dalam menyerap, mengolah, dan mengatur informasi guna memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Karena setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang sangat berbeda.
Dan gaya belajar tersebut dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.